Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa salim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa salim iman ala Ahmada wal ali wal ashab biman qad wakhada. Kutub rabbani wal arifin samadani. Kutub rabbani wal arifin samadani. Kutub rabbani wal arifin samadani. Syahid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amin tadhakkuri rani bidhi salami mazaz tadam anjaro mim muqalatim bidami. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Marilah kita bertafakur kepada Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Bertafakur di mana kita, akan kemana kita, selamatkah kita. Dan bersyukur atas limpahan rahmat Allah. Bersyukur atas karunia Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kita kesehatan ya, kesehatan. Wah, selagi kita sehat, wah, kayaknya dunia ini punya kita. Kayaknya yang pintar kita, yang hebat kita, yang kaya kita, yang kuat kita, wah, kita. Makanya ada istilah, bukan istilah ya, ada hadis Nabi. Apabila Allah mencintai kita, maka Allah memberi kepada kita ujian. Ujian apa? Ya Allah memberikan bala. Karena dengan ujian itu, dengan bala itu, kita bisa sadar. Kenapa Fir'aun mengaku Tuhan? Karena Fir'aun itu tidak pernah dikasih bala oleh Allah. Jangankan sakit keras. Jangankan sakit berat. Sumeng saja tidak. Meriang saja tidak. Flu saja tidak. Makanya Fir'aun sombong, congkak. Bahkan berani mengaku Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita diberi oleh Allah ujian, misalkan apa? Ya, sakit apa? Ya berterima kasih kita. Insya Allah kita sadar. Makanya udah Al-Fakir katakan tadi, kita kalau selalu sehat, wah kita lagi sehat. Uang banyak, badan sehat, wah. Kayaknya orang itu mau kita beli saja. Na'udzubillahi min dzalik. Bebas. Dikasih saja sakit gigi. Udah. Yang gagah kayak apa aja dikasih sakit gigi saja, itu jangan besar-besar, sakit gigi saja. Udah mau makan, wah, jangankan makan, mau bicara aja udah sakit. Dikatakan sakit gigi, tapi yang kita derita semua badan sakit. Telinga sakit, kepala sakit, mata sakit. Ya apalagi yang namanya mulut. Semua seluruh badan sakit.
Wah, kita jangankan melihat pepes oncom ya, kita melihat daging sapi pun seperti apapun bumbunya, kalau kita lagi sakit gigi, udah maaf gitu. Tawakuf aja. Tapi itu baik. Baiknya apa? Baiknya kita bisa sadar. Bisa sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. La haulun wala quwwatun illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya, tidak punya apa-apa. Kita merasa hebat, merasa gagah juga selagi kita seperti itu. Uang banyak, badan sehat, coba. Kalau kita dikasih sakit aja, sakit gigi aja, udah kita merasa sadar. Seperti itulah. Tapi ya, itu pun adalah di samping kita menjadi sadar, itu pun pahalanya besar. Karena jangankan kita seperti sakit gigi atau sakit-sakit yang lainnya ya, banyak penyakit-penyakit, berbagai macam penyakit. Udah berapa juta nama penyakit mungkin. Bahkan ada yang tidak bisa ditemukan oleh kedokteran pun tidak bisa ditemukan obatnya saking banyaknya penyakit. Jangankan seperti penyakit yang macam-macam. Ya kita misalkan kesandung aja. Kita lagi jalan, cekat kesandung. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Itu kesandung aja udah mendapat pahala dari Allah. Atau misalkan apa kita nginjek, misalkan nginjek duri apa, udah pahala ya. Apalagi kita bala-bala yang besar atau sakit-sakit yang besar, pahalanya besar, ya kita bersyukur saja kepada Allah. Karena tidak akan terjadi apapun di muka bumi ini, ya itu adalah illa fi kitabillah, itu adalah ketentuan Allah. Terima apapun dari Allah, baik buruk dari Allah, kita terima. Insya Allah, Allah memberikan pahala kita besar. Insya Allah surga Allah. Asal kita ridho lillahi ta'ala. Sekarang langsung aja ke acara inti. Itu acara inti Al-Fakir mau mengijazakan satu amalan, satu aurat. Ini untuk apabila kita kehilangan pekerjaan, maksudnya kehilangan pekerjaan seperti ini. Kita lagi kerja, lagi enak-enaknya kita kerja. Misalnya kerja di kantor apa, atau kerja kita di PT apa, kita kerja di perusahaan apa, kita kerja misalkan di perkebunan apa, tuh kita kerja misalkan di berbagai macam kerjaan lah. Pas kita dipecat misalkan, dipecat pekerjaan kita, ataupun misalkan perusahaannya bangkrut, ataupun apapun lah. Yang penting kita kehilangan kerjaan. Wah, bingung nih. Udah, jangan bingung-bingung. Kita kembali kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Kita sholat 2 rakaat. Ya tentu ini sholat 2 rakaat ya kayak hal ini. Tapi yang jelas kita ya sholat ya fardu 5 waktu. Udah sholat-sholat yang lainnya. Cuman ini Al-Fakir berbicara dalam hal pengijazahan amalan, ya Al-Fakir berbicaranya hal ini. Tapi yang ditujui semua kita kerjakan. Tapi ini kita kalau kita memang kehilangan kerjaan, kita sholat 2 rakaat. Langsung setelah beres kita sholat 2 rakaat. Wiridkan atau bacakan kalimat Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Jumlahnya 1000. Jumlahnya 1000. Setelah beres 1000 langsung kita sujud. Sujud. Di dalam sujud kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali. Langsung kita minta di situ. Ya Allah, minta kita, tujuan kita ingin dapat kerjaan yang baik, bagus, menguntungkan, dan ya memberi kebaikan. Nah, kita minta apa yang tujuan kita, keinginan kita. Tapi sebelum kita wirid, kita baca hadarat dulu. Ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin. Khususan hadratin Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa khususan hadratin Nabiullah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahumul Fatihah.
Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kada sirra wa Al-Fatihah wa ila hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdami Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum, sudah mafhum, setiap kita mengata Al-Fatihah kita harus baca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Setelah itu ya kita baca ayat yang tadi, yaitu Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Jadi ini ayat Al-Quran. Jadi kita baca, kita wirid, kita amalkan, ya tujuan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan hal ini memang hadis-hadis Nabi juga banyak yang menerangkan tentang keagungan khosiat Al-Quran. Jadi fadlul Quran. Jadi keutamaan Al-Quran. Ala sairil kalam. Jadi kalau dibandingkan dengan kata-kata selain Al-Quran, ya, itu kafadir rahman ala sairil khalqi. Jadi seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Jadi ayo kita perbanyak membaca Al-Quran. Dengan cara apapun. Ya maksudnya dengan cara apapun itu, ya dengan kita misalkan membaca surat Ad-Duha sekian ratus, ayat kursi sekian ratus, atau sekian ribu. Itu sama membaca Al-Quran. Memperbanyak Al-Quran. Jadi insya Allah syafi'an di ashabi, Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya, yang mempelajarinya, dan yang melaksanakan isi daripada Al-Quran itu. Jadi jangan kita ya jangan gini, jangan sedikit wirid puasa baca ayat ini dukun, jadi jangan seperti itulah, jangan seperti itu. Jadi lebih baik kita belajar dan belajar. Ya maksudnya ya kita ilmu syariat, wajib kita belajar ilmu syariat. Karena tidak ada ilmu syariat, ya akan batal semua. Ya ilmu syariat itu seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasyawuf. Tapi kita jangan cukup kita berhenti di syariat, jangan. Kita ke toriko. Karena toriko itu adalah penjelmaan pelaksanaan daripada syariat itu sendiri. Nanti kita mengenal hakikat. Ya mengenal ma'rifat. Kita pun nanti mengenal al-hikmat. Jadi kita supaya bisa tahu dengan benar apa itu syariat, apa itu thariqat, apa itu al-hikmat. Jadi jangan kita, ya makanya ayolah kita berbicara di area kita masing-masing. Jadi memang Allah tidak memberikan ilmu full sempurna kepada seseorang, tetapi kita masing-masing. Ya makanya yang memang ahlinya di syariat, bicaralah di dalam haliyah syariat. Ya jangan nyabit-nyabit ke thariqat, tetapi ke al-hikmat jangan, ya nantinya lain suaranya gitu. Nah, cuma kalau memang misalkan kita belum mapan, belum mengerti tentang syariat, ya maaf, jangan dulu ke thariqat. Kenapa? Ya takut sesat. Karena gimana kita berjalan tanpa alat gitu kan. Jelas kita nggak benar gitu kan. Jadi jangan dulu kita ke thariqat kalau kita memang belum belajar syariat. Gitu. Jadi ya seperti itu. Nanti kalau kita udah syariat, benar-benar belajar syariat thariqat, ya kita belajar al-hikmat. Karena sama saja. Jadi istilahnya syariat, thariqat, hikmat. Kan ulamanya yang diikutinya, penyusunnya kitabnya itu juga. Yang diikuti oleh ahli syariat, tetap yang diikuti oleh ahli thariqat. Yang diikuti oleh ahli hikmat, tetap itu adalah yang diikuti oleh ahli syariat, oleh ahli thariqat. Sama aja. Yang diikuti itu adalah sama. Hakikatnya, pusatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulnya. Inilah
Ya Al-Fakir sih orang bodoh, cuman ini mah cuman bicara saja, cuman ngobrol-ngobrol saja. Ayo kita saling mendukung, ayo kita saling respon, ayo kita saling menghargai, saling menghormati. Entoh kita semua di hadapan Allah adalah sama. Dan kita pun diberi oleh Allah ilmu, ya hanya sekedar Allah berikan ke kita. Tidak ada yang sempurna terkecuali junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW itu gudang ilmu itu. Jadi kita yang diikuti kita adalah Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hanya inilah Al-Fakir mohon maaf kalau pembicaraan Al-Fakir terlalu banyak sebenarnya sih. Sebenarnya enggak usah bicara seperti itu ya, cuman ya ada perlunya gitu, karena ya banyak orang sedikit-sedikit wirid-wirid digolongkan dukun, puasa-puasa dukun. Sedangkan tidak seperti itu gitu. Makanya ya lebih baik kita memperluas wawasan. Lebih baik kita memperbanyak membaca kitab, memperbanyak berguru lah, lebih baik kita. Ya memang Al-Fakir orang bodoh lah. Tidak apa-apa, ini hanya bicara saja. Kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Mohon maaf Al-Fakir tidak ada niatan untuk menyinggung ini. Hanyalah bicara biasa saja. Inilah Al-Fakir, ijazahkan Al-Fakir bagikan. Semoga bermanfaat dan semoga mustajabah, ijabah. Ya tentu dengan izin Allah, kehendak Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan haknya ayat ini. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.